kasih Jesus. Sebentar kami mau dengar suara-Mu yang begitu indah dan baik untuk memotivasi kehidupan kami saat ini. Karena kami tahu ada banyak orang mengalami ketakutan demi ketakutan dalam kehidupan mereka. Tetapi kami di dalam Yesus tidak pernah ketakutan, karena Dia adalah kota benteng kami, pemelihara kami. Terima kasih Yesus, berfirman Engkau kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi semua kita yang hadir di tempat ini, agar supaya semua mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalamnya kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami menyambut firman-Mu. Yang percaya yang diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada kabar sukacita? Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini Tuhan mempercayakan kami untuk memberikan renungan firman Tuhan, di mana hamba-Nya yang saat ini sudah memberikan kesempatan kepada kami, Bapak Saudara Yogi. Sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun saya kenal. Kemudian saya menghilang di Jakarta. Nah Bapak Ibu Saudara, saya melayani di Jakarta kurang lebih sudah 20 tahun ini. Saya kepala sidang dari Bahtera Kasih Ministry Indonesia Jakarta. Kebetulan kami pulang ke Malang karena keluarga kami ada di Malang. Rumah kami ada dekat sini, ya, di Ruana Ijen Red Suite klaster 3 nomor 14. Bapak Ibu Saudara terkasih, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita harus terbeban. Jangan saudara berkata, aku sudah diselamatkan, aku sudah terima Yesus, aku sudah pasti masuk surga. Dan bagaimana orang-orang di sekitar saudara? Apakah saudara tidak berpikir itu? Kita jadi orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen yang egois, tapi jadilah orang Kristen yang bermanfaat di dunia ini. Jadi orang Kristen menjadikan garam dan terang, amin. Jadi orang Kristen yang membawa dia menyukakan hati Tuhan. Satu jiwa bertobat kata Yesus, maka malaikat di surga bersukacita. Saudara mau menyenangkan surga? Banyak jiwa, menangkan jiwa, amin. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita akan belajar pada pagi hari ini, yaitu tentang mengetahui kehendak Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang Kristen tidak mengetahui tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Satu kali ada seorang bapak sakit sekarang. Dia panggil ketiga anaknya, karena anaknya sudah sukses dan kaya semua. Dia bilang begini, kalau papa nanti mati, masing-masing anak-anak kami taruhlah uang 1 miliar di peti mati papa. Kemudian 3 anak itu berunding Bapak Ibu Saudara, setuju dengan memberikan uang sebesar 1 miliar di kotak, di peti matinya nanti. Beberapa hari kemudian bapak ini meninggal. Kemudian anak yang pertama dia datang, dia bilang, papa, dengan menangis dan mencucurkan air mata, ini Pak, permintaan papa waktu masih hidup, ada uang 1 miliar, ditaruh di dalam peti mati. Anak yang kedua, dia juga datang Bapak Ibu Saudara, menangis, ini Pak, saya taruh uang 1 miliar. Berarti di peti mati ada berapa miliar? 2 miliar. Anak yang ketiga, dia datang, papa, kayaknya ini nggak cukup kalau cuma 2 miliar. Papa belanja nanti di akhirat. Saya kasih 5 miliar Pak, dengan cek. Masukkan dalam peti 5 miliar, tapi yang 2 miliar diambil. Pinter kan? Mamanya, istrinya yang meninggal datang menangis. Aduh papa, benar-benar papa sudah tega meninggalkan aku. Dia bilang, anak-anak, bilang sama anak-anak,
Waktu papa masih hidup, papa sering lupa taruh cek, biar mama aja yang ngambil ceknya, dibawa ceknya. Lebih pintar lagi Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang di peti ada apa? Tidak ada apa-apanya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari 3 cerita ini ada 3 macam tipe orang. Yang pertama orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena uang orang mati, yang sudah mati nggak bisa apa-apa, dia taruh uang 1 miliar. Yang kedua adalah orang pintar. Yang ketiga orang yang lebih pintar lagi Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau bertanya, Anda ada di tipe yang mana? Bodohkah? Pintarkah? Atau lebih pintar? Yang bodoh angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari 3 cerita ini Alkitab berkata tentang orang bodoh. Mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, sudah dapat Bapak Ibu? Sebab itu apa? Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ada banyak orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan dari kecil lahir sudah Kristen, tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Ini namanya orang bodoh. Kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Jadilah orang yang bijaksana, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena apa? Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan dituliskan bahwa ada seorang yang melakukan sesuatu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, akhirnya ada korban, ada masalah di belakang harinya. Siapakah itu? Kita akan belajar dari kisah Daud, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab dikatakan, haleluya, di 1 Tawarikh Bapak Ibu Saudara, Satu Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan Daud dan seluruh orang Israel menari-menari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan kafiri. Ayat 9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Gidon, dan Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia, oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini untuk kita pelajari sangat menarik sekali supaya kehidupan saudara dan saya tidak pernah salah ikut Tuhan. Daud pun orang yang diurapi Tuhan. Daud pun orang dikatakan orang benar. Daud pun orang dikatakan baik, dan segala sesuatu yang dilakukan baik. Dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Daud itu sangat intim dengan Tuhan. Hubungannya selalu dengan Tuhan. Ada masalah dengan Tuhan, sakit penyakit, mengandalkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang dia lakukan, kesalahan di hadapan Tuhan, yaitu ketika Daud mau memindahkan tabut Allah ke Israel, tiba-tiba kereta yang dinaiki, yang ditaruh tabut itu tergelincir, hampir jatuh.
Tetapi Usa segera dengan refleks menahan tabut itu. Dan ketika tabut itu ditahan oleh tangan Usa, maka Usa disambar mati. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, niatnya Daud baik nggak? Baik. Tetapi kenapa ketika Daud melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, ada korban, ada orang tewas, yaitu namanya Usa. Bagaimana kita bayangkan Bapak Ibu, ketika ada nyanyian, ada tarian, ada pujian, ada penyembahan, bersuka cita, bersorak-sorai, tiba-tiba ada berita duka di situ, yaitu Usa meninggal. Berubahkan suasananya. Setelah itu Daud pulang ke rumah, bertanya, di manakah di tempat ini yang tidak jauh dari rumahku ada seorang hamba Tuhan, ada seorang imam. Tetangganya bilang itu ada rumahnya Obed-Edom. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk sementara si Daud membawa tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Kalau saudara baca di ayat yang berikutnya, rumah Obed-Edom diberkati selama 3 bulan. Amin. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Tabut Allah itu contohnya seperti penyembahan, kuasa Roh Kudus hadir tengah-tengah saudara. Kalau setiap hari ada Roh Kudus, setiap hari ada penyembahan, setiap hari ada doa di rumah saudara, maka rumah saudara bukan hanya 3 bulan diberkati, selama-lamanya akan diberkati. Sekalipun situasi kondisi seperti ini di Jakarta, saudaraku, orang semua ketakutan. Bukan hanya takut COVID, tapi takut mati kelaparan. Karena peraturan pemerintah tidak boleh jualan, tidak boleh berkeliaran kemana-mana, harus isolasi diri di rumah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya mengatakan kepada jemaat di tempat ini yang kukasihi, janganlah takut. Undang hadirat Tuhan setiap hari di rumah. Amin. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah kekurangan Bapak Ibu. Semua dilengkapi, semua dicukupkan. Anak saya punya pabrik di Blitar. Puji Tuhan, itu pada berkat Tuhan. Rumah saya di Jakarta, mobil semua pelayanan, diberkati Tuhan secara luar biasa. Situasi seperti ini justru Tuhan akan angkat anak-anaknya. Yang katakan, yang setuju katakan amin. Justru situasi seperti ini, situasi yang sulit seperti ini, anak-anak Tuhan akan diberkati, bukan menjadi ekor tetapi akan menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Saya merasakan kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Ayat 11 di sana dikatakan, ketika terjadi duka, ketika terjadi kematian, niat baiknya hilang. Apa yang dilakukan oleh Daud ayat 11? Daud marah sama Tuhan. Marah, kenapa Tuhan? Aku mau berbuat baik buat Engkau, aku mau melakukan sesuatu yang terindah di hadapan-Mu, tapi justru malah petaka yang terjadi dalam kehidupan ini. Apa sih sebenarnya kesalahan Daud? Nanti kita cari, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-12, 13 sampai ke ayat 15, kesalahan Daud di situ ketahuan. Daud tidak bertanya dulu kepada hamba-hamba Tuhan. Daud tidak bertanya dulu kepada pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana caranya untuk memindahkan tabut itu. Ternyata di sana dia bukan dinaikkan kereta, tetapi tabut Allah itu harus diusung. Amin. Harus diusung. Dan pakaian kerajaannya harus dilepas dulu. Hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, artinya pakaian kerajaan itu kesombongan. Ada banyak orang Kristen masih sombong. Ada. Sehingga saudara tidak bisa menerima tabut Allah.
lepaskan semuanya. Alkitab berkata, jika engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Tetapi jika engkau merendahkan diri, engkau akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, hari-hari ini saya di Jakarta ada banyak melayani tentang perceraian rumah tangga. Ada seorang ibu, suaminya selingkuh. Keluarga ini sangat kaya di Jakarta, tinggalnya di daerah Sunter. Bapak Ibu, pelakor zaman sekarang itu, zaman now ini tidak sama dengan zaman dulu. Pelakor zaman now ini inginnya diketahui, inginnya cepat diketahui kalau selingkuh dengan orang kaya. Kalau zaman dulu sembunyi-sembunyi. Pelakor zaman sekarang ini banyak berpikir, kalau saya selingkuh dengan jomblo-jomblo yang tidak punya apa-apa, cicilan rumah masih panjang, gak lunas-lunas. Oleh sebab itu pelakor zaman sekarang ini mencari bapak-bapak yang sehati, yaitu punya harta dan properti, supaya kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Nah, bapak ini selingkuh, kemudian sampai punya anak. Nah, seorang istri bagaimana perasaannya? Tentunya sakit kan. Tapi seorang ibu ini, kebetulan jemaat kami, selalu menangis di hadapan Tuhan. Ya memang pertama kali sih kecewa. Pertama kali nih saya ada rasa dendam Bapak Ibu Saudara. Tetap Roh Kudus selalu mengingatkan, ampuni suamimu, kasihi suamimu. Semakin jadi Pak, semakin banyak berdoa, semakin jadi suaminya Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, si pelakor ini lagi 4 ulang tahun, itu dibelikan tas 200 juta. Kalau ibu-ibu mikir beli 200 juta kan. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang pelakor akhirnya dia minta lagi dibangunkan rumah di samping rumah istrinya. Saudara tahu rumahnya istrinya ini seperti istana. Kolam renangnya di belakang ada sekitar hampir 1000 meter Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa kayaknya orang ini. Dibangunin rumah di sampingnya. Bapak Ibu, tiap hari dia sindir-sindir istri pelakornya ini. Lu ngaku aja kalau suami lu sudah gak sayang sama lu, dia lebih sayang sama aku. Dipanas-panasin terus Bapak Ibu Saudara. Dan punya anak. Ketika dia mau ke luar negeri, anaknya malah dititipin Bapak Ibu Saudara ke istrinya ini. Kalau istrinya ini orang tidak baik, kalau istrinya ini jahat, kalau istrinya ini punya dendam, kalau istrinya ini punya sakit hati, mungkin anaknya setiap hari disuapin bubur campur aja sama si cyanida biar habis. Tapi ibu ini tidak. Saya juga heran, seperti apakah hati ibu ini? Seperti batukah? Seperti besikah? Karena ibu ini bertahan untuk bergumul dan berdoa. Satu hari suaminya bawa surat cerai ke istrinya. Ma, semua hartaku boleh kau miliki, perusahaanku boleh kau miliki, cuma banking yang kau ambil untuk hidupku. Istrinya jawab, saya tidak butuh harta, tapi aku butuh jiwamu untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dengan kata-kata hikmat, dengan kata-kata yang membangun di dalam kehidupan orang yang berdosa, akhirnya suaminya kembali dan bertobat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi doa itu tidak pernah sia-sia. Apabila engkau berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Elia, katakan 3,5 tahun tidak turun hujan, maka tidak turun hujan juga Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi doa orang benar bila dengan yakin dan sungguh-sungguh sangat dahsyat kuasanya. Bapak Ibu Saudara, adakah di sini yang sakit? Siapa yang saudara prioritaskan dulu, dokter kah atau Yesus kah? Halo? Jujur, dokter atau Yesus? Yesus atau dokter?
Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada dokter di atas segala dokter dan lebih dokter di dunia ini kecuali Yesus. Amin. Saya mendoakan seorang dari orang dari Manado, Bapak Ibu Saudara, datang ke Jakarta. Oh, mohon maaf, itu sakit kanker payudara, sudah rusak. Bawa tisu itu segebok di rumah saya. Doa, nangis, pasang ini, buang sampai habis tisunya. Sudah ke Penang, sudah keluar negeri, berobat kemana-mana. Akhirnya Yesus bekerja. Ketika kami doakan, ibu harus percaya bahwa ibu sudah dijamah oleh Tuhan, sudah ibu sembuhkan. Jangan imani penyakitnya, tapi imani kesembuhan. Apa yang terjadi? 1 minggu kemudian saya ditelepon dari Manado, ibu ini sembuh total. Amin. Andalkan Yesus. Jangan andalkan kehidupan saudara, kekuatan saudara. There is power in the name of Jesus. Di dalam Yesus ada satu kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ada di sini yang punya masalah keuangan? Ada? Nggak ada, puji Tuhan. Berarti jemaat di sini diberkati semua. Haleluya. Ada di sini ada masalah rumah tangga? Tidak ada. Oh, puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara sudah tahu akan firman Tuhan. Haleluya. Bahwa orang berumah tangga itu harus ada damai sejahtera dan tidak boleh bercerai. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya kedatangan orang homo. Jakarta baru-baru itu ditangkap di Kelapa Gading. Dia konseling dengan saya, pendeta, apakah orang homo itu diampuni dosanya? Ya, diampuni kalau Anda mau bertobat. Berarti tahu homo kan? Laki sama laki. Nah, terus kemudian saya bertanya, kenapa sih kamu kok masuk ke areal itu padahal kamu orang Kristen? Saya bilang, iya Pak pendeta, istri saya bilang, hei, kamu jangan sekali-sekali main sama perempuan ya. Jadi saya main sama laki, karena istri saya bilang saya nggak boleh main sama perempuan, jadi saya main sama laki Pak. Duh, Bapak Ibu Saudara, iblis di akhir zaman ini sangat hebat. Saya tidak tahu pakai vitamin apa Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang Kristen yang saat ini banyak mengalami masalah karena kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan pendeta, saya pelayanan di daerah Medan beberapa hari yang lalu, pendeta itu pakai kuasa gelap Bapak Ibu Saudara. Naudzubillah min dzalik. Pendeta, sekolahnya di mana gitu loh? Bagaimana pelajaran Bibelnya? Kok tidak mengerti? Padahal kita menyarankan kita harus perang dengan penguasa-penguasa di udara dan di bumi. Tapi pendeta ini Bapak Ibu Saudara, aduh luar biasa. Waktu pendeta saya panggil untuk doa pelepasan, semua pelepasan Bapak Ibu Saudara, di ikat pinggangnya ini ada jimat-jimat, ada pakai kalung. Bagaimana bisa berkhotbah di mimbar? Saya nggak bisa bayangkan. Saya dulu orang pintar, ya. Sebelum saya bertobat, minta dagangannya laris, laris Bapak Ibu Saudara. Minta jabatannya naik segera, naik cepat Bapak Ibu. Itu bukan pertolongan dari Roh Kudus, bukan pertolongan dari Allah, tapi itu pertolongan dari iblis. Saya dulu pelihara jin, tapi jin yang baik. Semua jin jahat Bapak Ibu Saudara. Mana ada jin jahat baik. Amin. Tapi begitu saya pelepasan dengan pendeta Osborne dari Amerika di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah saya ditelanjangi, lepas semuanya. Ilmu saya lepas. Karena orang tua saya itu Bapak Ibu orang terkenal di Madura, tapi sudah almarhum, sudah tidak ada semua. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus, saudara dan saya beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Yesus yang hidup. Amin. Andalkan Yesus. Yesus itu luar biasa.
Tuhan, kami mohonkan tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu, belas kasih Tuhan itu melimpah buat semuanya. Mari yang percaya ulurkan ke tangan saudara semuanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, turun berkat ilahi, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.